Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Santi Diva, NIM 220321110024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pengantar ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah definisi dari pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Dengan hasil komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultur, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua adalah komoditas yang ada di daerah saya. Yang pertama adalah tanaman pangan, contohnya padi dan jagung. Yang kedua perkebunan, tembakau. Dan yang ketiga peternakan, contohnya ayam dan sapi. Yang keempat hortikultur, yaitu bawang merah, pisang, mangga, kunyit. Dan yang ketiga adalah sejarah perkembangan pertanian. Sejarah perkembangan pertanian sebelum mencapai tahap bercocok tanam, manusia lebih dahulu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Gaya hidup yang seperti ini membuat manusia hidup berpindah-pindah karena hasil buruan dan buah-buahan yang mereka makan telah habis. Seiring berjalannya waktu, manusia berjalan dengan cara bercocok tanam. Mereka belajar bahwa biji-bijian yang mereka tanam adalah tumbuhan yang menjadi tumbuhan dewasa dan bisa dikonsumsi. Mereka terus belajar hingga menemukan ilmu dan bertani dan meningkatkan berbagai tanaman yang mereka tanam. Mereka juga memelihara hewan yang bisa dijinakkan sehingga membuat mereka menetap di suatu tempat. Pertanian sendiri masuk ke Indonesia pada abad ke-19. Perkembangan pertanian sebelum Belanda datang ditentukan oleh sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan turun-temurun dari petani Jawa. Sejarah pertanian di Indonesia sendiri tidak lepas dengan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Nusantara. Contohnya pada penjajahan Belanda dan VOC, masyarakat diwajibkan untuk menanam komoditas yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang biasa disebut dengan tanam paksa. Pada abad ke-14 sampai 18 terjadi perkembangan pertanian secara cepat atau disebut dengan revolusi hijau yang ditandai dengan teknologi industri. Puncak dari pencapaian program pertanian di Indonesia adalah tercapainya swasembada pangan pada 1984. Pada abad ke-21 terjadi revolusi kedua yang ditemukannya kultur jaringan dan teknologi rekayasa genetik yang dapat memanipulasi gen untuk menghasilkan bibit bermutu tinggi. Soal yang keempat adalah tantangan yang dihadapi di daerah saya. Pada komoditas padi, khususnya di daerah Sumeneb, Kacongan, adalah serangan hama tikus yang sulit ditangani oleh para petani. Rendahnya pengetahuan akan teknologi, ketersediaan pupuk dan pestisida, dan tenaga kerja manusia di desa pada umumnya dominan oleh kaum yang sudah berumur. Soal yang kelima adalah faktor produksi pertanian. Faktor produksi pertanian adalah semua input yang dimasukkan dalam proses produksi yang meliputi lahan, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk membantu melancarkan produksi pertanian dan menghasilkan hasil yang baik. Faktor yang digunakan pada komoditas padi di daerah saya adalah pertama lahan. Lahan digunakan untuk berjalannya proses produksi pertanian. Yang kedua adalah modal. Modal dapat berupa uang atau benda seperti peralatan dan kendaraan bermotor yang digunakan dalam menunjang proses produksi. Manajemen. Seorang petani berperan sebagai manajer untuk merencanakan proses produksi, mengawasi sejak mulai tanam sampai panen untuk memperkecil kerugian. Soal yang keenam adalah pengelolaan pasca panen, adalah kegiatan yang dilakukan terhadap komoditas hasil pertanian hingga mendistribusikan kepada seluruh masyarakat. Pemasaran produk pertanian adalah kegiatan dalam menjual produk sesuai kebutuhan konsumen dengan harapan konsumen puas atas produk pertanian. Proses pasca panen pada komoditas padi adalah pengumpulan, perontokan, penggilingan, penyimpanan beras, dan pemasaran.
Sedangkan pemasaran pada komoditas padi yaitu dikemas dalam bentuk plastik dan dipasokkan ke toko-toko atau dibeli untuk bahan pangan yang diolah menjadi nasi. Soal yang ketujuh adalah lembaga pertanian. Lembaga pertanian adalah kebiasaan yang terstruktur serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan yang ada di daerah saya adalah kelompok tani yang berperan dan berfungsi sebagai wadah untuk anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta kemandirian dalam berusaha tani sebagai wahana kerjasama dan sebagai unit produksi usaha tani serta berperan penting dalam pembangunan pertanian. Soal yang ke-8 adalah bagaimana sikap kita untuk meningkatkan pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan teknologi di bidang pertanian. Yang kedua, memberikan sosialisasi kepada para petani tentang tata cara meningkatkan produk pertanian dan pemasaran yang baik. Yang ketiga adalah mempertahankan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Yang keempat adalah mengeduksi kepada anak muda tentang pentingnya pertanian. Dan yang kelima, adalah mengenalkan teknologi kepada para petani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.